Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan asesmen psikotes peminatan dan bakat skolastik. Yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan asesmen ini, yang pertama kalian harus memiliki perangkatnya terlebih dahulu. Perangkat tersebut bisa berupa handphone maupun laptop. Kemudian yang kedua, di dalam perangkat harus sudah terinstal aplikasi browser. Nah, aplikasi browser di sini dianjurkan itu berupa Google Chrome yang simbolnya seperti ini, atau juga bisa menggunakan Mozilla Firefox yang simbolnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, karena asesmen psikotes peminatan dan bakat skolastik ini dilaksanakan secara online, maka kalian harus memiliki ketersediaan kuota internet yang cukup. Selain kuota, tentunya kalian harus berada di posisi atau berada di suatu daerah yang memiliki sinyal yang bagus. Sebab nanti kalau sinyalnya kurang bagus, itu berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah itu akan timbul berbagai macam kendala. Apabila semua yang saya sebutkan tadi sudah kalian persiapkan, nanti pada jadwal yang sudah ditentukan kalian bisa melaksanakan asesmen psikotes peminatan dan bakat skolastik. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama kalian harus membuka aplikasi yang ada di perangkat kalian. Dalam hal ini saya mencontohkan menggunakan aplikasi Chrome. Saya buka di sini. Saya aktifkan di sini. Ini saya close dulu kalau ada yang baru seperti itu ya. Kemudian saya klik tab baru di sini. Kemudian di bagian ini saya masukkan alamat yang akan kita gunakan untuk asesmen psikotes peminatan dan bakat skolastik. Alamat tersebut adalah appbs.id ya. Itu sekali lagi alamat yang kalian gunakan nanti itu adalah appbs.id. Nah, setelah alamat ini kalian masukkan ke dalam browser, kalian bisa enter atau dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, di sini halaman pertama yang muncul itu adalah sebuah peringatan. Peringatan yaitu yang berbunyi, sebelum mengakses web ini pastikan browser atau aplikasi yang Anda gunakan adalah Google Chrome atau Mozilla Firefox. Beberapa aplikasi lain mungkin menampilkan blank putih pada halaman tertentu. Apabila hal tersebut terjadi, cobalah gunakan browser yang lain. Jadi di sini sudah ketentuannya menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Jadi sudah dapat dipahami ya. Kalau sudah dapat dipahami, kita langsung kalian pilih saya mengerti. Yang bagian sini kalian klik. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kalian bisa memasukkan user ID yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah. User ID tersebut terdiri dari beberapa angka. Ya, saya masukkan ini, sementara saya sensor supaya tidak bocor nantinya. Kalau sudah user ID dimasukkan, kita lanjutkan ke passwordnya. Passwordnya juga sudah dibagikan. Nah, kalau semuanya sudah dan kalian yakin apa yang kalian masukkan tadi, baik itu username maupun passwordnya itu sudah benar, kalian klik tombol masuk yang ada di bagian bawah sini. Kalian klik. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada informasi login successfully. Jadi artinya kalian sudah berhasil login ke sini. Nah, kalau muncul seperti ini, kalian klik OK.
Ini ada tata tertibnya, perlu dibaca terlebih dahulu. Tata tertib pengajarannya, pengerjaannya. Yang pertama ini adalah ujian untuk mengukur minat dan bakat siswa. Tes ini akan dilakukan selama 2 hari. Hari 1 siswa akan mengerjakan tes kognitif dan psikotes. Nah, apabila ada masalah pada jaringan jawaban Anda akan tetap tersimpan. Nah, ini artinya apabila sewaktu-waktu kalian itu ngehang handphonenya atau baterainya habis, kalian jangan khawatir, jawaban kalian akan tetap tersimpan di aplikasi ini dan kalian bisa melanjutkan ke tahapan yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya, tata tertib yang berikutnya, soal akan aktif bila waktu telah berjalan. Jadi soal tersebut itu aktif bila waktunya sudah ditentukan. Kemudian ini yang terakhir, berdoalah sebelum mengerjakan, seperti apa yang disampaikan kemarin pada saat PLS kemarin, bahwa berdoa itu merupakan salah satu kunci keberhasilan kita untuk menggapai sebuah cita-cita. Kita lanjutkan. Di sini kalian disuruh memilih jurusan. Nah, jurusan yang kamu inginkan hanya dapat dipilih 1 kali saja. Jadi kalian tidak boleh pindah-pindah nanti. Kita pilih jurusan di sini itu ada beberapa. Kita klik bagian segitiga di sini ya. Dan nanti akan muncul IPA, IPS, Bahasa, dan SMK. Karena kalian siswa SMK, maka kalian pilihnya yang SMK. Kalau IPA, IPS, dan Bahasa ini diperuntukkan untuk anak-anak SMA. Nah, sekali lagi, berhubung kalian itu siswa-siswi SMK, maka pilihlah SMK. Kita pilih di sini. Nah, kemudian setelah kita menentukan pilihan jurusan, kita klik simpan di sini. Kita klik simpan. Akhirnya, nah ini jurusan telah disimpan. Kalau sudah, klik OK. Kita lihat ke bawah lagi, kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada pilihan hari pertama. Hari pertama itu akan yang diujikan itu ada beberapa soal, yaitu bahasa Indonesia sebanyak 15 soal. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda dan waktunya adalah 20 menit. Kemudian setelah kalian selesai mengerjakan bahasa Indonesia, itu akan muncul soal matematika dengan jumlah soal 15, bentuk soalnya adalah pilihan ganda, waktunya adalah 30 menit. Kemudian soal yang ketiga itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini jumlah total soalnya adalah 15, bentuk soalnya adalah pilihan ganda, kemudian waktu yang disediakan hanya 20 menit. Kemudian yang soal yang keempat adalah learning style, yaitu 15 soal, atau ini bentuk soalnya adalah skala Likert. Kita lihat saja nanti soalnya seperti apa, waktunya adalah 10 menit. Kemudian soal yang terakhir untuk hari pertama itu adalah multiple intelligence. Itu sebanyak 40 soal, bentuk soalnya adalah skala Likert, kemudian waktunya 40. Nah, kalau kalian sudah siap untuk mengerjakan soal di hari pertama ini, maka silakan kalian klik mulai tes di sini. Tetapi sebelum mulai tes ini, tolong kalian benar-benar mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada hari kedua. Hari kedua ini nanti dikerjakan setelah hari pertama beres. Jadi seandainya hari ini kita mengerjakan soal hari pertama, maka hari kedua ini dikerjakan untuk besok. Nah, untuk besok itu soal-soalnya adalah seperti ini ya. Kita mulai tesnya. Kita kerjakan semuanya. Kayak gitu. Kita akan mencoba mengerjakan di hari pertama. Ini nanti hari kedua juga akan sama nantinya. Kita mulai tes di sini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ada beberapa informasi ya di sini, silakan dibaca. Nah, di sini bagian bawah ini ada petunjuk. Ujian akan dimulai dalam hitungan mundur. Nah, sekarang di sini. Ini soal-soal bahasa Indonesia.
Kemudian pilih jawaban yang mana yang kalian inginkan. Untuk melanjutkan soal-soal yang berikutnya, silahkan klik ini selanjutnya ini. Perlu diketahui juga di bagian pojok kanan atas sini ada tulisan waktu, yaitu 0.219.25. Itu artinya waktu yang tersisa untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia itu masih 18 menit 54 detik kayak gitu, dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah memasuki soal learning style ya. Itu ada pertanyaan, saya paling mengingat sesuatu dengan, di sini kalian pilih sesuai dengan apa yang kalian alami. Jadi di sini semua jawaban itu benar. Itu tergantung diri kalian sendiri. Nah, mau milih yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga, itu jawablah sesuai dengan diri kalian sendiri. Jangan mengada-ada kayak gitu. Kita lanjutkan di sini untuk soal multiple intelligence. Nah, di sini itu juga jawablah sesuai dengan diri Anda sendiri. Dan kemudian lanjutkan ke soal-soal yang berikutnya. Nah, kalau sudah selesai, nanti akan muncul selamat kamu telah menyelesaikan tes hari pertama. Kalian klik OK. Nah, ini artinya kalian sudah menyelesaikan tahapan-tahapan yang pertama. Nah, di sini akan hilang tadi mengerjakan soal pertama itu akan hilang. Nah, sekarang muncul tes yang kedua. Untuk yang tes yang kedua ini silahkan dikerjakan besok ya. Itu saja. Tapi sebelum saya akhiri, sekali lagi asesmen psikotes peminatan dan bakat skolastik itu tidak bertujuan untuk mendapatkan nilai tertinggi, tapi itu untuk mengetahui karakter kalian. Jadi pesan saya dalam mengerjakan soal ini, tolong dipikirkan dengan sungguh-sungguh, dirasakan dengan benar-benar perasaan yang kalian alami saat ini. Karena ini nanti akan menentukan kedepannya kalian itu cocoknya di apa kayak gitu, pekerjaan apa yang sangat tepat untuk kalian setelah nanti lulus di SMK kayak gitu. Dan selama di sekolah itu pun juga akan menggambarkan pelajaran-pelajaran apa yang seharusnya kalian dalami. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan pada saat kalian melaksanakan ujian nanti kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.